lagi bersama aku di channel YouTube aku tentunya. Dan semoga kalian enggak bosen ya. Dan untuk kalian semua yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kalian semakin lancar dan dapat berkahnya. Dan semoga diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hai guys, terima kasih ya yang udah stay sama aku dan selalu setia sama aku. Dan di video kali ini aku pengen sedikit bercerita juga sih dan mengomentari juga tentang masalah yang kemarin itu yang di TikTok lagi rame banget. Sebenarnya aku nggak terlalu ngerti dan nggak terlalu paham juga masalahnya sama keluarga yang dialami mbaknya ini gitu. Karena mbaknya ini kan kerjanya di Taiwan itu, dan menurut info yang aku tahu dan baca juga dari sekaligus nonton live-nya Mbak Cikra, itu menjelaskan bahwa si mbaknya ini itu, kita sebut Mbak A ya, mbaknya itu baru 4 bulan kerja. Jadi aku kasih tahu ke kalian juga, dan ini juga pengalaman aku juga ya. Jadi kalau di Taiwan itu ada sistemnya itu, kalau PRT itu kayak, bukan PRT juga sih, jadi yang mau kerja di pabrik juga sama juga. Jadi kita itu selama berangkat ke Taiwan itu, jadi di PT itu, PT yang kita ikut atau sponsor yang kita ikut itu ada perjanjian. Jadi perjanjian tersebut itu, kita kalau yang PRT dapat uang pesangon biasanya, tapi untuk uang pesangonnya setiap PT mungkin berbeda-beda ya gitu. Dan kalau kalian yang ikut sponsor ataupun kalian yang datang langsung ke PT-nya tersebut biasanya juga berbeda berapa dan berapa, aku pun nggak paham gitu. Dan nanti uang pesangonnya itu tuh adalah kayak sejenis hutang sih. Jadi itu dipinjamkan ke kita dulu. Karena biasanya kalau orang mau berangkat ke luar negeri itu kan nggak mempunyai biaya, dan biasanya orang yang kerja udah pernah kerja, maksudnya kalau kerja di pabrik atau kerja di manapun itu kan harus bener-bener nggak harus bener-bener keluar gitu. Jadi nggak diperbolehkan untuk kerja karena kita harus stay di PT dan harus banget ikut belajar bahasa gitu, karena bahasa itu juga kan diperlukan agar kita memahami bahasa di negara yang kita tuju, mau di Singapura, mau di Hong Kong, ataupun Malaysia, ataupun di Taiwan. Ini seperti aku ya. Jadi di PT itu kita kurang lebih, dan orang juga berbeda-beda. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang sampai setahun itu baru bisa terbang. Dan masalahnya di sini itu, kita sampai Taiwan itu bulan pertama itu sampai bulan ke-9, 9 bulan ya, selama 9 bulan itu tidak terima gaji full gitu. Jadi kita nggak menerima gaji full. Gaji fullnya itu nanti setelah 9 bulan. Jadi selama 9 bulan itu kita dapat potongan dari agent gitu, atau potongan bank lah ya, potongan bank. Karena kalau potongan agent itu kan setiap kita berangkat nyampe Taiwan sampai nanti kita mau berapa lama pun, sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 12 tahun pun kita setiap bulannya itu bayar ke agent. Tapi kalau untuk potongan bank tersebut yaitu yang tadi aku jelaskan dari awal, yaitu potongan atau pinjaman kita itu, uang pinjaman yang dikasih PT ke kita. Dan uang pinjaman itu juga sekaligus kalau yang nginep di PT itu juga kan kita dapat dikasih makan juga kan dari PT-nya itu, dan pembelajaran seperti itu ya. Pokoknya uang yang kita pakai selama kita berproses di PT seperti itu. Jadi potongannya itu selama 9 bulan. Itu yang aku kemarin alami. Aku itu berangkat ke Taiwan itu di tahun 2018 akhir, 2018 akhir, dan itu potongannya juga sama aku selama 9 bulan. Dan mengenai
berita yang kemarin rame banget di sosial media, dan bisa disimpulkan juga, aku juga kak merasa kasihan, tapi juga aku juga nggak ngerti masalah yang sebenarnya sama keluarganya itu apa. Dan ya menurut info itu, mbaknya itu baru kerja selama 4 bulan di Taiwan. Jadi 4 bulan itu masih ada potongan. Jadi kita belum terima gaji full setiap bulannya, itu belum. Jadi kita masih ada potongan. Bahkan biasanya kalau kita kan, kalau di Taiwan itu gajinya 17.000. Biasanya potongannya itu 6.000, ada yang 7.000, jadi juga berbeda-beda gitu. Jadi belum terima gaji full. Kita hanya mendapat sisanya itu cuman berapa ribu doang, nggak nyampe 10.000, seperti itu. Dan aku mau kasih info ke kalian juga. Jadi mungkin orang-orang di luar sana yang belum pernah kerja di Taiwan atau belum pernah merantau ke sini dan tidak punya keluarga ataupun teman ataupun info apapun tentang pekerjaan kita di sini, maksudnya berpikirnya kita itu gajinya bulan pertama itu full kan, tapi sebenarnya enggak gitu. Kita masih harus bayar potongan-potongan itu selama 9 bulan, baru setelahnya kita mendapatkan gaji full. Dan yang berita ini itu katanya mbaknya yang bilang dia itu kayak ada sedikit mentalnya yang memang lagi kurang gitu, karena faktor dari keluarganya. Yang mbaknya sampaikan ini karena si orang tuanya atau bapaknya itu meminta uang terus seperti itu, sampai mbaknya ini meminjam ke agensi untuk transfer ke keluarganya yang ada di kampung gitu. Jadi pekerjaan yang mungkin bisa dilihat enak, bisa dilihat wah, dari sosial media banyak yang kayak posting gajian, terus posting liburan, itu sebenarnya hanya kita nggak mau memperlihatkan kesusahan kita, memperlihatkan nggak enaknya kita di sini gitu. Itu sebenarnya tujuan kita gitu, tujuan kita semua. Mengapa kita hanya memposting yang enak-enaknya aja gitu. Makanya orang yang tidak mengalaminya sendiri itu mengiranya kita itu kerjanya ya sesuai yang apa mereka lihat di sosmed. Dan seharusnya keluarga ataupun orang teman yang ada di luar dan nggak pernah merasakan bekerja di sini seharusnya juga bisa menilai gitu. Karena kita apalagi yang PRT itu bekerjanya selama 24 jam. Jadi dari pagi kita bangun sampai nanti kita malam, dan malam itu setiap majikan juga berbeda-beda. Ada yang istirahatnya cepet, ada yang enggak sama sekali istirahat gitu. Jadi harus nyolong-nyolong waktu untuk istirahat ada. Karena yes, itu orang yang kita jaga atau yang orang yang kita rawat di sini itu kan enggak semuanya sakitnya itu sama, dan enggak semua itu sifatnya sama gitu. Ada yang masih sehat tapi butuh kita untuk menemani, ada yang bener-bener sakit, lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain juga ada juga yang lansia nggak mau tidur malamnya itu suka begadang ada, dan kita harus stay selama 24 jam menemani. Belum lagi kalau kita ketemu majikan yang sangat rewel dan sangat cerewet banget, bahkan banyak banget aturan. Dan kita itu kan kerja di luar kan ikut orang, jadi kalau kita ikut orang harus mengikuti aturan apa yang majikan mau gitu, aturan apa yang majikan kasih gitu. Bahkan ada yang tidak ada libur sama sekali gitu juga ada juga yang memperbolehkan libur. Jadi nggak semuanya TKW
atau TKI itu libur setiap bulan, itu ada juga yang enggak seperti itu. Sebenarnya kemarin ngelihat itu sangat sedih, sangat miris juga ya gitu, karena sebenarnya kita kerja di luar itu kan membutuhkan support dari keluarga, membutuhkan support dari orang-orang terdekat kita gitu. Apalagi baru kerja 4 bulan itu masih harus butuh proses untuk penyesuaian kita, atau bisa bilang disebut belum kerasan seperti itu. Kayak aku awal-awalnya, kalau kalian tahu, jadi aku itu awalnya tuh seminggu itu hampir tiap hari telepon ibu gitu. Jadi hampir setiap hari itu tuh telepon, karena ya itu ngadu nggak betah, nggak betah, nggak betah, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang betah seperti itu. Dan kemarin itu katanya mbaknya itu mau loncat dari lantai 12 apartemen majikannya gitu. Dan alhamdulillah juga itu gagal. Setelah itu Mbak Cikra juga menghubungi keluarganya yang katanya dia itu bermasalah sama keluarganya yang meminta uang setiap hari atau setiap bulan, aku kurang paham seperti itu. Dan kemarin sorenya terjadi lagi, mbaknya itu dibawa ke rumah sakit itu mencoba meminum obat pembersih toilet. Kasihan banget sih. Dan sekarang menurut informasi juga sudah, setelah itu kan dibawa ke rumah sakit, dan alhamdulillah katanya sekarang sudah bisa, maksudnya udah siuman gitu. Dan intinya sih menurut aku ya, kita itu kerja di luar negeri, kita merantau itu tuh bener-bener harus butuh mental yang kuat gitu, bener-bener harus membutuhkan support dari orang terdekat dan keluarga gitu. Dan terutama kita harus bener-bener deket sama Allah gitu. Jadi karena cobaannya itu sangat banyak gitu. Yang pekerjaan pabrik juga sama. Jadi intinya sih kita kerja ikut orang, dimanapun itu berada itu tuh semuanya tuh tidak enak gitu. Yang pastinya kita kerja jauh-jauh merantau itu juga tujuannya bukan untuk siapa-siapa atau bukan untuk kita pribadi sendiri sih. Itu tentunya juga untuk keluarga juga, dan seharusnya keluarga itu juga ikut mendukung biar kita juga semakin semangat untuk mencari nafkahnya. Karena tujuan orang yang belum menikah pengen kerja keluar, pengen bikin rumah, pengen bikin usaha, yang udah punya anak untuk sekolahin anaknya, kan seperti itu. Untuk orang tuanya kan seperti itu. Jadi kan kita semuanya itu punya tujuan masing-masing. Oke guys, seperti itu ya. Jadi kenapa aku bikin video ini, karena aku juga ikut kasihan juga, dan aku juga pernah juga merasakan di posisi seperti itu gitu, posisi dimana kita baru bekerja, kita harus beradaptasinya yang pertama itu kadang kita juga di kendala bahasa juga gitu, karena bahasa yang kita gunakan di Indo sama di sini kan tetap beda. Dan yang kedua ya, kita butuh proses untuk beradaptasi dengan lingkungan, dan itu untuk 4 bulan itu juga kita kerja itu masih potongan, jadi kita belum menerima gaji full seperti itu. Dan untuk kalian semuanya pejuang devisa dimanapun kalian berada, pokoknya tetap semangat, kuatkan mental kalian, pokoknya sering-sering berdoa, pokoknya berpikir berpikir positif aja gitu. Pokoknya jangan mikirin yang aneh-aneh. Ingat tujuan awal kita pertama mau ke sini itu apa, dan gak usah mikirin yang jelek-jelek, gak usah mikirin yang aneh gitu. Pokoknya kalau kita kerja juga kita capek. Kalau kalian seandainya pengen beli apapun itu ya terserah kalian gitu. Jadi kalian pengen beli ini, pengen bikin rumah, pengen segala macam, kalian ngempet itu nggak usah deh gitu, karena kalian juga kerja kan capek seperti itu. Dan pokoknya terima kasih, dan
Ayo, semangat untuk kalian semua dan semoga mbaknya cepat sembuh dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Oke, bye bye. Tunggu next video selanjutnya dari aku ya. Terima kasih.